Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini, kalian harus tetap semangat belajarnya dan tetap jaga kesehatannya. Pagi ini kita akan membahas materi mengenai mobilitas sosial yang disusun oleh Ibu Gita Trisurani. Mungkin kalian bertanya-tanya, siapa Ibu Gita Trisurani? Perkenalkan, nama Ibu Gita Trisurani, daerah asal Bengkulu Utara, instansi IAIN Bengkulu, jurusan Tadris IPS. Di sini, Ibu sebagai mahasiswa magang 3 yang akan menyampaikan materi mengenai mobilitas sosial. Hidup manusia senantiasa bergerak dinamis. Dinamika kehidupan manusia menyebabkan manusia akan mengalami perubahan status. Ada kalanya perubahan status itu menjadi lebih baik, namun ada kalanya pula menjadi lebih buruk. Semakin terbuka suatu masyarakat, semakin memungkinkan pula terjadinya mobilitas sosial. Mobilitas sosial menyangkut 3 hal pokok. Pertama, perubahan kelas sosial, baik ke atas maupun ke bawah. Kedua, dialami oleh manusia sebagai individu maupun kelompok. Ketiga, terjadinya dampak sosial terhadap kelas sosial baru yang diperoleh individu ataupun kelompok. Inilah gambaran umum mengenai mobilitas sosial. Contoh yang pertama, Pak Jokowi Widodo dulu menjabat sebagai wali kota Solo. Karena kepemimpinannya bagus, beliau naik tingkatan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kepemimpinannya bagus, kemudian dia merakyat, dia naik tingkatan mencalonkan diri dan dipercaya sebagai Presiden Republik Indonesia hingga saat ini. Contoh kedua, Putra Nababan adalah seorang news aktor di RCTI atau pembawa berita. Pindah ke Metro TV tetap menjadi news aktor. Contoh ketiga, nenek kakek seorang petani, ayah ibu guru, sedangkan anaknya adalah seorang camat. Itulah tadi gambaran umum mengenai mobilitas sosial. Lalu apa itu mobilitas sosial? Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Jadi, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Apa saja bentuk-bentuk mobilitas sosial? Pertama, mobilitas vertikal adalah perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Jadi pergerakannya vertikal, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Mobilitas vertikal terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, mobilitas vertikal naik. Contohnya, pedagang bakso keliling karena kegigihannya, hemat, semangat, rajin, dan doa, sehingga sudah mempunyai toko untuk berjualan. Kedua, mobilitas vertikal turun. Contohnya, Pak Jono, seorang manajer perusahaan, karena tersandung kasus korupsi, maka diturunkan jabatannya menjadi staf biasa. Mobilitas sosial horizontal adalah peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Contohnya, Bu Ani berprofesi sebagai guru di SMP Negeri 4 Kota Bengkulu mengajar pelajaran MTK. Kemudian pindah ke SMP Negeri 1 dengan alasan lebih dekat dengan rumahnya dan tetap mengajar pelajaran MTK. Mobilitas intragenerasi. Mobilitas intragenerasi adalah mobilitas sosial yang dialami seseorang selama hidupnya dalam satu generasi atau berdasarkan riwayat hidupnya. Contoh,
Nanda dan Sinta adalah kakak adik. Mereka bekerja di sekolah yang sama. Nanda sebagai kakak menjadi guru, sedangkan adiknya Sinta sebagai kepala sekolah. Mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi adalah mobilitas sosial yang terjadi antara dua generasi atau lebih. Mobilitas seperti ini terjadi karena adanya perubahan status sosial antara ayah dengan anak, anak dengan cucu, dan seterusnya. Mobilitas antar generasi mengacu kepada perbedaan status yang dicapai seseorang yang telah memiliki keluarga sendiri dibandingkan dengan status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Contohnya, dalam satu keluarga, kakek nenek seorang petani, ayah dan ibu seorang guru, anaknya berprofesi sebagai dokter. Yang terakhir yaitu mobilitas sosial geografis atau mobilitas lateral adalah perpindahan individu atau kelompok dari satu daerah ke daerah lainnya yang secara tidak langsung mengubah status sosialnya. Mobilitas sosial geografis dapat terjadi melalui transmigrasi, urbanisasi, dan migrasi. Contohnya, Pak Joko di desa seorang petani mengadu nasib ke kota Jakarta menjadi pengusaha. Terima kasih. Itulah tadi penyampaian materi mengenai mobilitas sosial. Setelah ini Ibu akan mengirimkan LKS. Kerjakan semua soal pada kertas double folio. Setelah selesai menjawab soal, kumpulkan hari Jumat tanggal 18 September. Kumpulkan oleh orang tua masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.